Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasti Latifah Lutfiah, NIM 1950210034 dari kelas A3 MBS. Di sini saya akan menyampaikan hasil simpulan saya dari kelompok 6 yang bertemakan konsep hibah, sedekah, zakat dan peranannya dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah redaksi dan terjemahan ayat dan hadis. Quran Surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Innas sholata sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinna birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dhara'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah dari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim lis-sa'ilina wal mahrum, yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Yang keempat adalah surat Al-Baqarah ayat 274. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Selanjutnya adalah hadis. Yang pertama, hadis tentang sedekah. Manaqasat shadaqatum min malin, yang artinya sedekah itu tidak mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah hadis tentang hibah. La yakhillu li rajulin an tu'tiya atiyata au hibatan summa yarji'a fiha ilal walida fi ma yu'ti waladahu, yang artinya tidak diperbolehkan bagi seorang yang memberikan pemberian atau hibah kemudian ia menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Dawud. Yang kedua adalah kata kunci surah dan hadis. Yang pertama yaitu kata kunci surah At-Taubah ayat 103.
Yaitu ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Fungsi membayar zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 103 adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta yang kita miliki. Yang kedua adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Fungsi membayar zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 103 adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta yang kita miliki. Ayat ini berisikan kebajikan-kebajikan Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah bersedekah, perintah untuk menepati janji, perintah untuk bersikap sabar. Yang ketiga adalah Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya di dalam harta mereka terdapat hak-hak orang-orang yang memerlukan, baik yang meminta maupun tidak meminta. Yang keempat yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 274. Ayat ini menerangkan tentang orang-orang yang menafkahkan harta mereka baik malam maupun siang secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Maka mereka tetap memperoleh pahala di sisi Tuhan. Tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Kemudian adalah hadis tentang sedekah tidak mengurangi harta. Hadis ini menjelaskan bahwa sedekah yang kita keluarkan merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam dan sedekah tersebut tidak pernah mengurangi harta kita, bahkan sebaliknya. Sedekah yang kita keluarkan akan memberikan keberkahan terhadap harta yang kita miliki. Selanjutnya adalah hadis tentang senyum adalah ibadah. Sering kita dengar kalimat bahwa senyum adalah ibadah. Di sini, mengapa senyum dikatakan sebagai ibadah? Yaitu karena senyum merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Bahkan, Islam pun memaknai senyum dengan baik. Apa saja makna senyum dalam Islam? Yaitu senyum merupakan ciri kelembutan hati seseorang. Lemah lembut perwujudan dari cahaya, hidayah, sunnah dalam realita kehidupan dan sunnah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga, senyum menjadi tanda mulianya akhlak seseorang. Akhlak yang mulia adalah amalan yang sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang terakhir adalah hadis tentang hibah. Dijelaskan di hadis ini bahwa setelah serah terima, hibah menjadi milik yang diberi dan dilarang menarik kembali. Demikian beberapa hukum berkenaan dengan hibah dalam hukum Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan itu murni dari saya, dan apabila ada kekurangan juga mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aulia Hidayah, NIM 19502-111, melanjutkan presum sebagai presum yang poin C, yaitu asbabun nuzul atau kapan peristiwanya. Yang pertama, Quran surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan segolongan orang-orang lainnya. Mereka merupakan kaum mukmin dan mereka pun mengakui dosa-dosanya. Mereka mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid. Hal ini mereka lakukan ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang tidak berangkat berhijrah, sedangkan mereka tidak ikut berangkat. Lalu mereka bersumpah bahwa ikatan mereka itu tidak akan dibuka melainkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Kemudian setelah ayat ini diturunkan, Nabi kemudian mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkan dan mendoakan mereka sebagai tanda bahwa
taubat mereka telah diterima. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tabrani bin Baihaqi bahwa Salabah bin Khattab meminta doa Rasulullah, "Ya Rasulullah, berdoalah pada Allah supaya Dia memberi rezeki kepada saya." Kemudian berkembang biaklah domba Sabalah hingga dia tidak sholat Jumat dan ikut jamaah. Lalu turunlah ayat Quds min amwalihim. Kemudian yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum fi qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul alim. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian. Akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar atau imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Menurut Ar-Rabi Qatadah, sebab turunnya ayat ini adalah kaum Yahudi beribadah menghadap ke arah barat, sedangkan Nasrani menghadap ke arah timur. Dan masing-masing golongan mengatakan bahwa golongannya lah yang benar dan golongan lain salah, dan dianggap tidak berbakti atau berbuat kebajikan. Maka turunlah ayat ini untuk membantah pendapat dan persangkaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Salsabila, NIM 18 dari kelompok 3 sebagai kelompok presum. Saya di sini meresum dari bab kelompok 6, poin asbabun nuzul. Saya di sini juga melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dan saya di sini menjelaskan 2 ayat. Yang pertama, Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Yang kedua itu Quran Surat Al-Baqarah ayat 274. Untuk yang pertama, Quran Surat Az-Zariyat ayat 19 itu bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Shadaqallahul adzim, yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak orang lain, hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Nah, untuk penjelasannya itu setelah terjadi suatu peperangan, datanglah orang-orang miskin meminta bagian, maka turunlah ayat ini
yaitu Quran Surat Az-Zariyat ayat 19 sebagai peringatan bahwa pada harta ghanimah terdapat bagian kaum fakir miskin. Yang kedua Quran Surat Al-Baqarah ayat 274 bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itulah Quran Surat Al-Baqarah ayat 274. Nah, asbabun nuzul ayat ini itu adalah berkenaan dengan orang-orang yang menginfakkan kudanya untuk perang fisabilillah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abdu At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim dari Yazid bin Abdullah bin Ghorib dari bapaknya yang bersumber dari kakeknya Yazid dan bapaknya Abdullah adalah perawi majhul yang tidak dikenal. Selanjutnya asbabun nuzul riwayat lainnya adalah berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib yang mempunyai 4 dirham. Ia mendermakan 1 dirham pada malam hari, 1 dirham pada siang hari, 1 dirham secara diam-diam dan 1 dirham secara terang-terangan. Nah, ini diriwayatkan dari Abdu Ar-Razzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan At-Tabrani dengan sanad dhaif yang bersumber dari Ibnu Abbas. Selanjutnya, asbabun nuzul riwayat lainnya adalah berkenaan dengan Abdu Ar-Rahman bin Auf yang Utsman bin Affan yang memberi derma kepada Jaisyul Usrah, pasukan yang dibentuk pada musim paceklik untuk perang Tabuk. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundhir yang bersumber dari Ibnu Musayyab. Nah, beberapa hal di atas itu tadi merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalannya serta mencari keridhoannya sepanjang waktu, baik malam maupun siang hari, serta dalam keadaan baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Bahkan nafkah yang diberikan kepada keluarganya pun itu juga termasuk dalam hal ini juga. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan, bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Miftahul Jannah, NIM 14. Saya akan menyampaikan resumen saya pada subbab D dan E, makalah kelompok 6, tafsir hadis dan ekonomi, dengan tema ayat-ayat tentang konsep hibah, sedekah, zakat, dan peranannya dalam pembangunan Islam. Uraian-uraian ayat dan hadis serta korelasi dengan ekonomi. Dengan mengacu kepada Al-Quran, Al-Baqarah ayat 167 maupun At-Taubah ayat 107 yang masing-masing menggunakan kata-kata min tayyibat ma kasabtum dan wa min ma akhrajna lakum min al-ardi di satu sisi serta kata hud min awalim pada sisi lain.
penulisan tampak lebih condong untuk mewajibkan zakat kepada semua jenis usaha apa saja yang menghasilkan keuntungan secara ekonomi dan keuangan, kecuali terhadap jenis-jenis pertanian yang terkait dengan makanan pokok yang sudah memiliki kadar tertentu tentang zakatnya, maka yang lain-lain sangat bisa dikiaskan kepada jenis zakat perniagaan atau perdagangan. Zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan, atau bertambah. Peranan zakat terhadap perilaku konsumen. Kemudian Allah mewajibkan zakat agar nilai kesempurnaan ini berada pada jiwa manusia sebagai akibat dari akhlak dermawan dan ruh berbuat kebaikan. Sementara itu, pakar ekonomi Islam Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa zakat harta dapat menjadi sumber potensi untuk menghapuskan kemiskinan. Lebih lanjut, Qaradawi menjelaskan bahwa menurut prinsip Islam, kekayaan harus menyandang sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala yang dianugerahkan Tuhan. Jadi, sistem sosial Islam sangat menekankan keseimbangan yang adil antara individu masyarakat. Sistem sosial Islam tidak menganiaya masyarakat seperti yang dilakukan kaum kapitalis, tidak pula menganiaya hak atau kebebasan individu sebagai yang dilakukan kaum Marxis, tetapi pertengahan di antara keduanya. Sementara itu, berdasarkan perdagangan dunia tauhid, maka pemilikan harta bukanlah suatu tujuan pada diri sendiri, melainkan sarana untuk menikmati rezeki yang dikeluarkan Allah untuk hamba-hambanya, sekaligus sebagai sarana untuk merealisasikan kepentingan umum masyarakat yang tidak akan tercapai kecuali dengan harta yang telah dianugerahkan Allah tersebut. Salah satunya adalah perintah berinfak atas sebagian harta yang kita miliki. Kandungan nilai hukum dan hikmah dari ayat dan hadis. Isi kandungan surat At-Taubah ayat 103. Yang pertama, perintah membayar zakat. Kedua, zakat berfungsi untuk menyucikan harta yang kita miliki. Ketiga, dalil yang menunjukkan Asmaul Husna al-As-Sami atau Maha mendengar. Hikmah dari zakat tersebut antara lain mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan yang miskin. Pilar amal jama'i antara mereka yang berada di para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 177. 1. Kewajiban ialah apabila jika terlebih dahulu diisi dengan iman, dibuktikan dengan kasih sayang kepada manusia, maka orang yang beriman belumlah mencapai kebajikan, meskipun ia telah sholat, berzakat, berderma, jika ia tidak teguh memegang janji. Sekian resumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.